Oke, sip. Terima kasih, Kak Rio. Ya, oke. Adik-adik, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Kak. Shalom. Ya. Ya, Isaya, shalom. Timi, shalom. Selamat pagi. Ya, kita kembali lagi nih di sekolah minggu kita, sekolah minggu tercinta kita, di KPO Immanuel Adi Sucipto. Kabarnya adik-adik gimana nih sekarang nih? Ya, baik, enggak baik. Baik, baik atau baik sekali? Baik sekali. Baik sekali atau luar biasa? Luar biasa. Nah, ya, berarti kabarnya Isa, Timi, Hizkia, Yeremia itu luar biasa, bukan cuma baik. Ya, oke. Kalau gitu, adik-adik kita sekarang mau jalan-jalan, adik-adik. Asik jalan-jalan. Nah, kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Nah, karena kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Iya, Jalan Serta Yesus. Kalau gitu kita nyanyikan ya lagu nyanyian kita ini, Jalan Serta Yesus. Tahu lagunya kan? Tahu, Kak. Tahu, oke. Langsung nyanyi, Kak Rio. Siap, Kak Rio. Kita nyanyikan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Wah, udah semangat belum adik-adik? Udah, Kak, udah. Udah jalan sama Tuhan Yesus pagi ini. Udah. Udah ya. Isa gimana? Timi gimana? Udah semangat? Sudah malahan yang Ibas Wah, yang ada nyanyi. Wah, Ibas. Oke. Kalau gitu adik-adik, sekarang kita mau doa pembuka. Biasanya kan doa pembuka ini langsung dari kakak-kakak ya. Sekarang kalau adik-adik ada yang mau pimpin doa pembuka nggak? Yeremia. Yeremia mau doa pembuka. Oke, Yeremia. Mulai sekolah minggu. Ya. Oke. Yeremia siap ya? Kita berdoa dipimpin oleh Yeremia. Yeremia silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini sudah memberi kami nafas. Dan Tuhan, terima kasih sudah menemani kita tidur dan menemani hal apapun. Dan Tuhan, tolong Yeremia agar Yeremia dan teman-teman Yeremia dan kakak Yeremia tetap sehat dan kuat dan dijaga Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk, tepuk tangan buat Yeremia yuk. Yeremia udah mengawali doa pembuka kita. Bagus, Yeremia. Oke, terima kasih ya Yeremia ya. Nah, berarti untuk minggu depan yang lain ini harus siap nih kalau misalnya dimintain tolong buat berdoa. Kita belajar untuk berani ya, berani berdoa ya teman-teman, adik-adik. Oke adik-adik, kalau tadi sudah semangat, tadi kan kita sudah jalan sama Tuhan Yesus. Menurut adik-adik Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan kita. Tuhan kita, ya. Selain itu? Juru selamat. Juru selamat, oke. Siapa lagi? Terus siapa lagi ya? Ya, Isa, Tini mau jawab mungkin? Atau ada Ibas di situ ya? Tuhan yang kekal. Tuhan yang kekal. Sip. Ada lagi? Penebus hidup. Penebus hidup. Oke. Bagus. Sip, betul. Ya, jawaban adik-adik betul semua. Kalau gitu, sekarang Kak Danang ya, giliran Kak Danang ya. Atau mungkin kakak-kakak yang lain dulu mau berpendapat nih, Tuhan Yesus itu siapa? Kak Melvin, Kak Rio. Oh ya, mereka sedang bersiap-siap. Oke, kalau menurut Kak Danang, Tuhan Yesus itu ya Tuhan, ya Juru Selamat, ya Tuhan yang kekal, iya. Tapi Tuhan Yesus itu juga sahabat. Nah, juga sahabat karena Tuhan Yesus itu juga menyertai, menemani kita dalam keseharian kita. Ya, misalnya kalau kita sekolah, itu Tuhan Yesus tuh menemani kita. Kita ngerjain PR di rumah, Tuhan Yesus tuh menemani kita juga. Oke, karena itu pujian kita selanjutnya ini adalah Ada Satu Sobatku. Tahu lagunya kan ya? Tahu nggak lagunya? Ayo. Ada Satu Sobatku. Tahu, Pak. Tahu? Kari udah tahu itu. Oke. Isa Timi, Hizkia Yeremia tahu ya lagunya ya? Ada Satu Sobatku ya. Oke, kalau misalnya tahu kita nyanyikan. Kalau belum tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Nyanyinya sambil tepuk tangan dong ya, biar semangat ya. Oke? Ya, Karyo, bisa? Kita pujikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, betul. Siapa sobatnya berarti?
Yesus. Yesus, ya. Berarti di waktu susah, waktu sendirian, Tuhan Yesus tetap setia menyertai kita. Ya, itu udah kayak mau tepuk tangan itu. Iya. Oke. Isa Tini masih semangat? Isa dan Tini? Ya, sepertinya masih ya. Oke, Yeremia sama Ezia masih semangat? Masih Kak. Masih. Kalau gitu, sekarang kita mau berdoa. Iya. Ya. Ya, kalau gitu, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ya. Doa syafaatnya ditutup dengan doa Bapa kami. Udah pada hafal ya? Oke, kita praktekkan sekarang. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, juga kakak-kakak yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, sikap sempurna, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Pada saat ini kakak-kakak dan anak-anak-Mu siap untuk bersekolah minggu, mendengarkan firman-Mu, sertai juga kakak-kakak yang akan melayani, baik itu di bidang MC, operator, maupun pembawa firman. Kiranya kami boleh senantiasa melayani dengan sukacita. Juga untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, adik-adik dari GKPO Immanuel Adi Sucipto kiranya boleh mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau sertai ya Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera, agar dapat selalu membimbing kami, mendidik kami, dan membawa kami dalam jalan yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, pendidikan kami, yang kami jalani. Semoga kami dapat menjalani sekolah kami dengan sepenuh hati, dan kiranya kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan. Ya Tuhan, doa kami ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, kita udah berdoa, kita udah doa Bapa kami. Sekarang Kak Danang sebelum masuk ke firman ya, kita mau ngucapin pengakuan iman rasuli dulu. Ayo, udah hafal kan adik-adik? Belum hafal? Udah. Udah. Isa Timi udah hafal? Sedikit-sedikit. Udah terlalu. Oke, ada yang sudah, ada yang sedikit-sedikit, ada yang belum terlalu. Oke, Karyo bisa minta tolong untuk di-share lagi ya Karyo ya. Untuk pengakuan iman rasuli ini. Kita tunggu Karyo, habis itu kita ucapkan ya, adik-adik. Ya, kita masih
menunggu. Ya, ini sudah di-share. Oke, ini ya adik-adik ya, kelihatan ya. Kalau udah hafal, coba nggak usah melihat teks ya. Tapi kalau belum hafal, lihat teks nggak apa-apa. Oke? Belum. Oke, kita ucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, ya, amin. Kita sudah mengucapkan asli, ya, Yeremia sudah semangat banget ya. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan segala keterpaksaan, Kak Dana akan membawakan firman Tuhan lagi. Adik-adik bosan nggak? Enggak. Nggak bosan? Wah, Kak Dana ini mau ngeprank loh padahal. Kak Dana mau ngeprank loh padahal. Ya, mungkin minggu depan atau minggu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi Kak Danang bawa firman lagi ya. Tapi untuk minggu ini Kak Danang istirahat dulu nih, Kak Danang kan MC. Jadi yang bawa firman bukan Kak Danang nih. Berarti ini antara Kak Rio atau Kak Melvin? Coba dari tebak. Kak Rio sama Kak Melvin, antara siapa ya? Ya, siapa Melvin. itu? Betul Kak Melvin aja. Kak Melvin, oke. Isa Timi mau nebak, Kak Rio atau Kak Melvin nih? Ya, gimana? Kakak siapa bilang? Oh ya, Kak Melvin katanya. Kak Melvin, oke. Ini adik-adik sudah punya apa namanya ya? Intuisi ya. Terlalu susah ya. Udah punya perasaan yang bagus ini berarti. Udah punya insting yang bagus. Kalau yang bawa firman itu Kak Melvin. Oke, kalau gitu kita dengarkan ya adik-adik ya. Kita dengarkan Kak Melvin yang akan membawakan firman. Kak Melvin, dipersilahkan. Terima kasih Kak Dana waktunya. Sama-sama Kak Melvin. Shalom, selamat pagi semuanya kakak-kakak dan adik-adik. Masih semangat? Masih. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat semuanya ya? Masih Kak. Baik. Ya, kita mau sama-sama belajar, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Kak Rio, boleh minta tolong di share screen? Nah, kita pagi hari ini kita mau belajar tentang Allah sahabatku, aku sahabatmu. Coba kita baca bareng-bareng. Udah bisa baca kan ya? Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Allah sahabatku, aku sahabatmu. Yohanes 15 ayat 2. Ya, Yohanes ayat Alkitabnya itu ada di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Itu ayatnya cukup panjang, nanti bisa dibaca di rumah, nanti kita bahas
beberapa aja ya. Ya, next Kak Rio. Nah, sahabat. Coba di sini ada yang menurut kalian tuh sahabat tuh apa sih? Coba menurut Isaya, punya sahabat nggak? Sahabat. Nggak punya, ya, Irma kan punya. Tuh. Apa? Kita. Jenderal, sahabatnya Irma. Oh. Pakai punya rindu. Atau Hizkia dulu. Apa sih sahabat tuh? Ayo. Sahabat itu ya, iya sahabat itu lebih apa ya? Lebih dari teman intinya. Lebih dari teman. Ya. Sahabat itu ini ya, apa? Seorang yang tahu kita lebih dalam, ya? Benar? Benar. Tahu kita lebih dalam, terus bisa dibilang kalau misalnya di sekolah itu kemana-mana bareng gitu. Ada nggak sahabat di sekolah? Ada. Ada ya. Hah? Nah, next Kak Rio. Nah, ini gambar apa ini? Kelihatan nggak? Tuhan Yesus. Kelihatan nggak? Tuhan Yesus sama siapa itu? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Sama Sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil, gendong anak kecil ya itu ya. Ya. Nah, Iya, Kak. itu Anak kecil. ada cerita kalau sebentar. Ini ada cerita waktu itu Tuhan Yesus itu ada sama murid-muridnya dan maksudnya orang-orang dewasa gitu ya. Terus ada seorang ibu dan anak gitu dekat ke Tuhan Yesus bilang orang tuanya tuh pengen Tuhan Yesus tuh dekat sama anaknya gitu. Nah, tapi ada ada muridnya itu ngomong kalau maksudnya menghalangi kalau nggak bisa ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Kira-kira hatinya ibunya itu sakit nggak kalau dibilang kayak gitu? Padahal pengen banget nih ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Ya, sakit. Gimana perasaan? Sakit ya. Nah, tapi Tuhan Yesus tuh bilang kalau nggak apa-apa sini gitu. Akhirnya ini anaknya itu digendong sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus jadi temannya, jadi sahabatnya anak itu. Jadi sama Tuhan Yesus itu digendong gitu anaknya. Jadi tidak hanya sama-sama orang yang dewasa aja, sama anak kecil juga, sama semua orang lah pokoknya. Kita ingat ya kebaikan Tuhan Yesus itu waktu mati di kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa manusia. Iya, untuk menebus dosa manusia. Padahal kita bukan siapa-siapa gitu, tapi Tuhan Yesus mau menebus kita kan. Nah, kita ditebus dan di sini ada ayatnya di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat itu rela berkorban. Kalau Tuhan Yesus berkorban apa tadi? Salib. Nah, berkorban menyerahkan nyawanya ya. Itu suatu yang luar biasa, maksudnya nyawanya diberikan untuk kita semua, manusia berdosa gitu, untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan Yesus menganggap kita tuh sahabatnya gitu. Jadi kalau sahabat kan deket ya. Jadi Tuhan tahu tentang seluk-beluknya kita, jeleknya kita, terus baiknya kita, Tuhan tahu gitu.
Tuhan betul-betul mengasihi kita gitu ya. Nah, next Kak Rio. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? SpongeBob, SpongeBob. Patrick sama Squidward. Ya, SpongeBob sama Patrick ya. Ada Squidward juga di sini. Tapi kok mukanya murung ya ini ya, Squidwardnya ya. Karena nggak mau sahabatan sama Patrick dan SpongeBob. Iya, bener. Sering ya pasti lihat ini udah legend banget. SpongeBob sama Patrick, Squidward gitu ya. Iya. Kita belajar dari ini, SpongeBob sama Patrick. Apa SpongeBob itu apakah melihat sesuatu dari Patrick sehingga dia tuh mau sahabatan? Mungkin Patrick itu pintar, atau mungkin SpongeBob itu lebih jago, terus Patrick mau sahabatan sama SpongeBob. Gitu enggak? Enggak. Biasanya nggak gitu. Tidak memilih-milih. Tidak membeda-bedakan. Iya, enggak membeda-bedakan. Benar. Mau Patrick itu sering ngelakuin kesalahan enggak kalau Patrick itu? Sering ya? Sering ya? Tapi SpongeBob pernah enggak langsung Patrick tuh salah terus. Aku capek lah main sama Patrick. Udahlah, enggak usah temenan aja gitu. Enggak pernah ya. Ya, SpongeBob enggak pernah kayak gitu. Terus mau ada di Patrick lagi sedih, lagi susah, terus lagi ada masalah. SpongeBob selalu ada nggak? Ada. Ada. Iya, SpongeBob selalu ada. Begitu juga sebaliknya. Kalau si SpongeBob-nya itu lagi sedih, lagi seneng, ada masalah besar, ada masalah apapun itu, pasti ada Patrick kan? Iya, ada. Iya, Iya, Kak. pasti selalu ada Patrick. Patrick. Iya, mereka saling menopang satu sama lain. Mereka saling membantu satu sama lain gitu. Menjadi pendengar yang baik ketika si SpongeBob-nya itu lagi susah terus curhat ke Patrick gitu. Patrick mendengarkan gitu. Dan terkadang memberi solusi juga gitu ya. Nah, si Patrick juga gitu kalau lagi ada masalah dia ceritanya ke SpongeBob nih kayak gitu. Nah, ada satu ini Squidward, dia benci ya sama SpongeBob sama Patrick, betul? Nah, Ya. padahal rumahnya sebelahan ya, bahkan di tengah-tengah ya. Iya. Nah, kita juga belajar dari persahabatan Patrick sama SpongeBob ini. Walaupun mereka itu dibenci sama si Squidward ini, tapi apakah mereka juga membenci Squidward enggak? Enggak, mau berteman. Iya, enggak ya. Malah ngibur. Iya, benar, malah hibur. Dari si Squidward-nya ini sedih, pasti ada si Patrick sama SpongeBob. Terus waktu Squidward-nya rumahnya hancur, ada nggak nih SpongeBob sama si Patrick? Ada. Ada ya. Terus waktu ada masalah Squidward-nya, dihibur nggak? Iya. Dihibur. Iya. Benar. Nah, di sini ada 3 poin. Tadi ada di Alkitab itu kan bilang di ayat. Nah, di ayat 12 Kakak bacain. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kita belajar juga nih dari mereka. Gitu. Tadi di awal kita udah tahu kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita, udah rela kasih nyawanya buat kita supaya kita ditebus, ya toh?
dia udah ditebus. Nah, sekarang giliran kita udah dikasihi sama Tuhan. Nah, kita juga mengasihi sesama manusia. Nah, seorang sahabat itu tidak egois. Nah, tidak egois itu tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri, misalnya tadi kayak kalau misalnya butuh aja gitu, datang gitu. Nah, kita harus menyampingkan pribadi kita gitu. Maksudnya kalau ya sama halnya kayak kita juga rela mau berkorban ini juga, Mas, merelakan waktu. Nah, kalau misalnya sahabat kita mau cerita gitu, kita meluangkan waktu nggak? Meluangkan waktu ya untuk mendengarkan gitu. Nanti kalau dia meminta solusi, kita kasih solusi kalau kita bisa gitu. Kemudian tidak membeda-bedakan. Kita itu menjadi sahabat semua orang gitu. Mungkin ada sahabat yang paling dekat gitu, misalnya di sekolah, terus di rumah atau di mana gitu. Kita pasti punya sahabat terdekat gitu. Tapi kita juga bisa menjadi sahabat buat banyak orang. Nggak hanya ke satu orang aja gitu. Kita bisa jadi sahabat buat saudara-saudara kita. Bisa jadi sahabatnya Timi, nggak hanya sekedar saudara. Terus Hizkia juga bisa jadi sahabatnya Yeremia, begitu juga sebaliknya. Apa-apa nanti cerita gitu ya. Kak Yere, aku lagi, Kak Hizkia, aku lagi sedih, gini gitu. Nanti Hizkia yang mendengarkan gitu ya. Iya. Kita tidak membeda-bedakan. Mau itu agamanya apapun, kita harus tetap mau bersahabat gitu ya. Sama Mau kayak itu kulitnya hitam, mau itu iya, benar, mau kulitnya apa aja gitu ya. Maupun putih. mau apa ya? Kalau misalnya ada kekurangan, Iya, tetap sahabat. betul. Kayak apa? Kayak SpongeBob sama Patrick. Walaupun dia dibenci sama Squidward, tapi dia selalu ada kan? Karena si Squidward gak punya temen. Terus mereka yang menghibur, mereka yang kasih support, ya kan? Bahkan membantu gitu. Bahkan mereka merelakan waktunya untuk biasanya main sama ubur-ubur, ya toh? Itu direlakan waktunya buat nolong Squidward ini gitu. Itu tidak membeda-bedakan. Kita harus bisa bersahabat sama semua orang. Next, Kak Rio. Nah, ada satu sisi si Squidward ini tersenyum. Ya kan? Nih, tersenyum. Dia menerima si SpongeBob dan Patrick. Nah, jadi tidak selamanya kebencian itu ada gitu mas di diri seorang termasuk Squidward. Ibaratnya kalau batu kan keras ya. Nah, kalau terkikis sama air terus menerus itu dia bakal semakin surut gitu. Jadi kalau kebencian itu kita siramin sama kebaikan terus gitu. Kita memberikan memberikan kasih kepada kebencian itu lama-lama akan pudar, akan hilang. Nah, ini tuh terlihat kan Squidward-nya tersenyum. Nah, sahabat itu tidak memandang kekurangan, apapun kekurangannya. Mau seburuk apapun, mau sejelek apapun, kita harus bisa menerima.
Kayak Tuhan Yesus juga gitu. Kurangannya kita banyak apa sedikit? Kekurangannya kita. Kurangan. Apa ya kekurangannya? Kekurangannya banyak nggak? Banyak. Oh, banyak. Lumayan. Tapi Tuhan Yesus pernah nggak ninggalin kita karena Enggak. kekurangan? Enggak ya. Enggak. Waktu kita lagi di sekolah, terus waktu kita di mana? Di rumah, kita lagi baca buku, di mana-mana ada Tuhan Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus disebut sahabat Jadi. sejati. Ya. Next, Kak Aryo. Nah, di sini ada ayat nih, Tuhan Yesus sama anak-anak juga. Kita baca bareng-bareng ya. Ya, Kak. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Nah, ya di sini Tuhan Yesus sudah berfirman kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus kalau jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kuperintahkannya itu tadi apa? Masih ingat? Yang kuperintahkan. Yang diperintahkan Tuhan Yesus itu apa? Kasih. Mengasihi. Iya, betul. Betul. Apa itu? Timi ya? Betul. Kita harus mengasihi sesama gitu. Karena yang ditekankan di Alkitab juga bilang kalau kita harus mengasihi mengasihi sesama. Kita sudah dikasihi Tuhan Yesus, sudah dikasih nyawanya bahkan ya, ditebus sama di atas kayu salib. Masa kita nggak mau ngasihin sesama? Iya nggak? Iya. Kalau misalnya nih di sekolah itu ada seorang yang kurang gitu ya, maksudnya secara fisik, secara akademiknya itu kurang gitu, terus dia dibully itu sama teman-temannya. Kita ikut bully apa gimana? Coba. Iya. Itu semua satu kelas ngebully. Nggak punya teman itu, cuma satu orang aja itu nggak punya teman. Nah, sikap kita sebagai anak Tuhan Yesus itu gimana? Coba. Ya, kita ikut membuli. Nolong. Walaupun nanti kita menolong terus, walaupun kita juga ikut-ikutan nggak suka sama teman-teman sekolah, nggak apa-apa. Ya, diemin aja kalau aku. Oh gitu. Oke, bagus ya. Benar. Kita juga kita harus menolong. Kita harus belajar melakukan hal yang benar. Benar apa? Benar menurut apa? Menurut firman Tuhan. Ya, menurut firman Tuhan. Ya, oke. Next, Kak Rio. Nah, sekolah minggunya udah selesai. Kita belajar. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah belajar tentang apa itu sahabat, ya toh? Terus apa lagi tadi? Yesus adalah sahabat sejati. Kita harus saling mengampuni, Terus kita harus bisa menjadi sahabat bagi siapa aja? Bagi semua orang. Iya, bagi semua orang. Gitu. Bagi Tuhan Yesus juga. Iya. Oke. Kenapakah ada dari Kak Danang atau Kak Rio mau menambahkan atau ada? Iya. Iya. Silahkan. Kita belajar dari SpongeBob ya hari ini.
Iya. Iya. Jadi dari kartun-kartun kecil aja kita bisa belajar. Bagus-bagus. Iya, oke. Kita mau doa penutup dulu ya, kalau gitu ya. Doa penutup dulu. Kak Melvin bisa pimpin doa penutup? Iya, bisa Kak. Oke. Oke. Siap. Siapa Kak doa penutupnya? Ya, Kak kita mau Melvin ya. berdoa dulu ya. Yuk istiqab doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami dapat berkumpul lewat Zoom meeting ini Tuhan untuk sekolah minggu bersama. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami dalam hari-hari kami. Kalau sebentar kami akan meninggalkan Zoom meeting ini Tuhan dan melakukan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Iya, selamat hari Minggu. Kita foto dulu ya adik-adik. Foto dulu ya. Karyo bisa screenshot? Bisa Kak. Oke, sebentar ya. Bisa, oke. Ya, semua pose ya, yang ganteng. Nah, ya, Karyo nanti hitungin. Oke. 1, Sip. 1, 2, 3. Lagi? Ya, tuh. Ganti gaya dong. 1, 2, 3. Oke Kak, udah Kak. Nanti tak kirim Oke. di ini. Ya, terima kasih banyak Karyo. Ayo adik-adik, kita ucapkan terima kasih Kak Melvin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Melvin. Terima kasih Kak Melvin. Ya. Dengan senang hati. Terima kasih. Ya, terima kasih Karyo juga dong adik-adik. Ayo. 1, Terima kasih 2. Kak Rio. Terima kasih Kak Terima kasih Karyo. Sama-sama. Ke Kak Ya, Danang oke. juga dong. Ke Kak Danang juga dong. Iya. Terima kasih Kak Danang. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali adik-adik Kak Melvin Karyo. Terima kasih. Ya, selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Salam buat papa mama kayak biasa. Iya. Ya. Semoga selalu sehat ya adik-adik. Ya. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke. Selamat hari Minggu. Ya. Dah.